Eh, ini dia, communication is mandatory gitu ya. Jadi artinya mandatory itu wajib ya, artinya wajib, harus, sebuah keharusan gitu. Kenapa saya sebut communication is mandatory? Gitu karena buat saya komunikasi itu sesuatu yang wajib banget. Kalau saya bikin analoginya gini, kalau misalnya ada dua orang, yang satu kepintarannya 9 gitu. Kemudian yang satu lagi kepintarannya 7. Boleh jadi yang lebih dipilih sama bosnya yang 7, selama yang 7 punya komunikasi skill yang lebih baik gitu. Pengalaman saya di dunia profesional, kerja di perusahaan swasta, saya menyadari bahwa banyak bos yang suka dengan anak buahnya yang komunikatif. Boleh jadi di luar sana banyak banget orang yang punya ide cemerlang, tapi nggak kelihatan cemerlang karena dia sulit mengkomunikasikannya. Jadi communication is matters gitu ya. Komunikasi itu penting banget. Komunikasi itu perlu. Analogi kedua gini, bayangin nggak kalau kamu suatu saat ada di kampus atau kamu ada di perusahaan gitu, perusahaan swasta, kemudian kamu termasuk orang yang bagus dalam komunikasi. Saya pastikan kamu akan lebih banyak dipercaya sama bos kamu ya untuk bisa merepresent atau mewakili perusahaan kamu. Kalau kamu sering dipilih untuk mewakili perusahaan kamu, either itu untuk sekedar MC atau itu either sekedar memoderatori sesuatu atau bahkan kamu dipilih sebagai bagian promosi untuk mempromosiin perusahaan kamu ke orang luar, most likely atau kemungkinan besar saya pikir karir kamu akan cemerlang banget. Karena kamu akan dilibatkan dengan banyak proyek gitu. Jadi hari ini komunikasi itu penting. Terlebih hari ini tuh zamannya sosial media, zamannya medsos, semua orang tuh gila dengan gadgetnya masing-masing. Kadang-kadang nggak peduli dengan lingkungannya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kita sering melakukan itu tuh lagi makan sama keluarga, megang HP gitu ya. Jadi sentuhan personal itu akan semakin penting dengan kamu bisa berkomunikasi. Ya, tadi saya sudah mendengar harapan teman-teman semua pengen dapat apa sih dari materi komunikasi dan negosiasi bisnis ini. Tentu yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian komunikasi dengan baik itu kita bawa ke dalam konteks bisnis. Gimana caranya kita bisa melakukan komunikasi bisnis dengan baik ya. Nah, komunikasi itu nggak cuman kemampuan berbicara loh teman-teman. Ya, komunikasi itu ada yang verbal, pakai mulut atau pakai omongan, ada juga yang non verbal. Jadi bahasa tubuh kalian ngomong, gerakan mata kalian saat berbicara gitu ya, gestur tubuh kita itu tuh adalah bagian dari komunikasi gitu. Bahkan konon katanya justru gestur tubuh kita itu punya pengaruh yang lebih penting dibandingkan komunikasi verbal gitu ya. Jadi orang bisa ngomong A, tapi mukanya, raut mukanya, matanya mengatakan nggak A gitu. Orang bisa tahu loh itu. Jadi komunikasi nggak cuma verbal, tapi juga non-verbal. Komunikasi nggak cuma ngomong dan nggak ngomong, tapi juga bagaimana kita bisa menulis. Ya, menulis dengan baik. Dan terakhir adalah yang ini nggak kalah penting, bagaimana komunikasi itu kita juga bisa menjadi pendengar yang baik. Jangan lupa kita dikasih Tuhan kuping 2, mulut 1. Artinya kita harus lebih banyak mendengar sebetulnya dibandingkan ngomong. Bukan berarti juga lu menjadi sangat mute atau sangat pendiam, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi banyak orang yang banyak ngomong akhirnya omongannya diulang-ulang gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya komunikasi bisnis. Saya berharap walaupun kalian prodinya adalah akuntansi, bukan berarti orang akuntansi ngerti keuangan, kemudian nggak perlu komunikasi. Yang penting gue ngerti Excel dan bla 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 dan keuangan. Nggak juga loh. Ya, hari ini untuk menjadi seorang CFO atau Chief Financing Officer, kamu tuh juga harus benar-benar jago dalam berkomunikasi dengan baik. Ini topik kita awal, teman-teman, ya, tentang communication is mandatory. Ini pendidikan kita, our education, ya, atau inilah pendidikan kita, Times Higher Education. Ini part 1. Saya yakin teman-teman udah familiar dengan yang namanya hard skill dan juga soft skill, gitu ya. Saya yakin teman-teman udah familiar. Kemudian saya juga yakin bahwa kalian tahu IQ itu adalah singkatan dari intellectual quotient, kemudian EQ adalah kepanjangan dari atau singkatan dari emotional quotient. Orang banyak bilang bahwa IQ itu penting, tapi orang banyak underestimate atau underrated bahwa bilang EQ itu nggak penting gitu ya. Tapi ternyata mengejutkannya, survei membuktikan bahwa
emotional quotient itu penting banget. Banyak orang yang pintar di luar sana tapi nyari kerja susah. Banyak orang pintar di sana lulus dengan IPK baik gitu ya, tapi begitu bicara tentang bekerja dengan teamwork, disukai nama atasan apa enggak, mereka punya kendala gitu ya. Jadi hari ini jangan lupakan EQ, karena EQ most of the time lebih penting daripada IQ ya. Nah, EQ ini sebenarnya berhubungan dengan yang namanya soft skill dan hard skill. Jadi kalau teman-teman lihat yang di bawah ini, yang warna biru, nah yang warna biru ini adalah soft skill. Ya, soft skill. Jadi berhubungannya dengan EQ-nya. Soft skill itu apa? Nah, ini dia soft skill. Soft skill adalah kemampuan mengetahui apa yang Anda dan orang lain rasakan, serta bagaimana membangun sesuatu yang konstruktif dengan perasaan itu. Jadi gampangnya gini, ini nggak usah hari gini mah udah nggak musim nyatet ya. Hari ini bisa screenshot atau nanti slide-nya saya kasih. Saya paling anti ngasih soal ujian yang tentang definisi kayak gini nggak akan keluar. Tapi saya cuma mau bilang bahwa memahami sesuatu jangan cuma dihafalin, tapi lebih baik dimengerti. Ya, EQ adalah kemampuan mengetahui apa yang orang lain rasakan. Itu kata kuncinya. Jadi kalau melihat definisi yang panjang, ambil kata kuncinya. Oke, ambil kata kuncinya. Mengetahui apa yang orang lain rasakan dan bagaimana membangun sesuatu yang konstruktif dengan perasaan itu. Tadi di awal kita perkenalan banyak ya, saya negur semuanya, halo, tujuannya apa? Itu sebenarnya nggak lain untuk membangun kesamaan. Ya, misalnya tadi ada yang tinggal di Palembang, ada yang tinggal di Tanjung Pinang. Saya nanya, oh Tanjung Pinangnya di mana? Gitu, Palembangnya di mana? Itu cara kita ngebangun persamaan. Karena communication is about similarity. Jadi komunikasi tentang ngebangun kesamaan. Orang akan nyaman diajak komunikasi kalau kita nemuin banyak kesamaan di antara kita. Contoh, ada orang suka bola, kemudian gue ngobrol tentang bola, tentang Madrid, tentang Barca, tentang MU gitu ya. Pasti jadi nyaman karena kebayang bahwa kita memahami sesuatu yang sama. Jadi itulah kurang lebih EQ teman-teman. Dan juga, ini dia soft skill. Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi apa sih soft skill? Di dalam soft skill itu ada leadership, gitu ya, kepemimpinan, itu berhubungan dengan orang lain. Ya, communication skill itu bagian daripada soft skill juga. Jadi keterampilan kita berhubungan dengan orang lain. Di awal saya katakan, boleh jadi orang itu pinter banget, gitu ya. Orang itu pinter banget. Tapi begitu suruh berhubungan sama orang, malesin. Belum apa-apa, jarang senyum gitu ya. Mukanya jutek banget. Itu jadi problem juga gitu. Gimana kita bisa berhubungan sama orang lain gitu ya. Jadi itu menjadi sangat penting. Saya mau ngasih gambaran ke teman-teman semua tentang tentang yang terjadi sekarang di pendidikan kita. Saya bagian dari pendidikan karena saya juga seorang dosen. Saya sadar bahwa dari dulu tuh banyak sekali sesuatu yang salah gitu. Dan kita selalu sering salah ngikutin jalan, follow wrong way. Jadi kayak bebek. Kalau bebek kan gitu kan, yang satu ke kanan, anak-anak ikutan juga ke kanan. Temannya ke kiri, dia ke kiri semua. Kita tuh di doktrin yang rada salah menurut saya, kalau orang juara kelas pasti punya masa depan cerah. Kalau dia jago ngitung gitu ya, pasti dia istimewa gitu. Dan kadang-kadang kita terlalu underestimate sama ilmu-ilmu lain di luar ilmu eksakta. Saya tahu kalian di akuntansi pasti pada jago ngitung, kalian di akuntansi pada jago ngapal. Tapi saya mau bilang bahwa itu baik, tapi itu bukan segalanya. Ya, kalian harus juga bisa dengan luas ya untuk berhubungan sosial dengan orang-orang yang lainnya gitu ya. Jadi nilai penting itu bukan suatu kepastian untuk sukses, tapi nilai penting itu hanya sebagian untuk kita bisa sukses, tapi butuh keahlian yang lain. Jadi buat kalian yang ngerasa, gue kok ngitungnya nggak jago-jago amat ya, itu it doesn't matter gitu loh sebetulnya. Nah ini dia, ini orang ini udah terkenal, bukunya banyak banget sih sebetulnya. Namanya Robert Kiyosaki, tapi saya saranin buat teman-teman, buat mahasiswa Unpad akuntansi yang hobi baca, kalau bisa jangan cuma baca buku di Gramedia gitu ya, karena di Gramedia mostly adalah buku Indonesia, tapi baca juga buku yang ada atau buku-buku dari luar gitu. Kalau kita pergi ke Plaza Senayan, ada namanya Kinokuniya. Kalau kita ke bandara, ada namanya Book and Beyond gitu ya. Buku-buku luar tuh banyak banget ilmu yang asik-asik, termasuk salah satu buku ini, judulnya adalah Kenapa Murid yang dapat nilai A
kerja untuk murid yang dapat nilai C gitu ya. Jadi itulah yang membuktikan bahwa nggak melulu IPK lo 4 bahwa itu akan ngebuat segala sesuatu kelar gitu ya. Dan itu tidak juga menjamin bahwa nilai lu 2 berarti hidup lu madesu, nggak gitu juga. Pengalaman di lapangan menyatakan sebaliknya, justru anak-anak yang prestasi akademisnya biasa-biasa aja justru sukses. Karena kenapa? Terkadang sekolah tidak menilai atau tidak menganggap penting suatu bakat tertentu. Saya ulang ya, ini penting banget soalnya. Terkadang sekolah tidak menilai atau menganggap penting bakat tertentu, di mana hal itu merupakan justru faktor yang penting gitu loh. Ya, sekolah kan cuma meng-capture sesuatu, tek, nilai. Apa sih bedanya sekolah sama kehidupan? Kalau di sekolah kita belajar dulu, ya, kita dikasih ilmunya, baru kita belajar dulu gitu ya. Tapi di kehidupan beda. Kalau di kehidupan adalah kita dikasih dulu nih, dihantam, dikasih pelajaran, baru kita ngerti gitu. Kalau di sekolah kan diajarin, kalau di sana lu harus nabrak dulu gitu. Jadi ada sesuatu yang beda. Di sekolah tuh kita dituntut kadang-kadang takut untuk salah. Sedangkan di kehidupan kita harus salah dulu untuk belajar. Bukan berarti salah mulu ya. Salah belajar, udah gitu kesalahannya jangan keulang lagi gitu. Itu kadang-kadang yang harus dibenerin dulu untuk mindsetnya. Nah, ini tadi teman-teman bilang, Pak, saya pengen nih bisa komunikasi dalam bisnis segala macam. Yuk kita potret keahlian apa sih yang diperlukan pada abad ke-21 ini gitu. Kalau saya singkatnya menjadi 4C. C pertama adalah communication, C kedua adalah creativity, C ketiga adalah collaboration, C keempat adalah critical thinking. Ya. Oke. Mata kuliah ini lebih banyak nanti berbicara tentang communication-nya, ya. Dan saya yakin nanti di mata kuliah lain, saya yakin kalian bisa belajar C yang lainnya. Kenapa komunikasi penting? Tadi saya bilang ada verbal, ada non-verbal, ada menulis, gitu ya. Bagaimana bikin surat, email, blog, gitu. Mungkin nanti nggak saya sampaikan semua. Saya malah lebih concern adalah bagaimana kalian bisa mengirimkan WA dengan baik dan sopan kepada dosen. Itu penting, karena nanti kalian saat bimbingan juga jadi enak ngobrolnya. Banyak pembimbing atau dosen di Unpad yang akhirnya jadi baper gara-gara mahasiswanya WA-nya nggak bener gitu ya. Contoh sederhana, belum lama ada satu mahasiswa nge-WA seorang dosen, padahal saat itu, jadi gini ceritanya, dia ngambil satu mata kuliah. Di mata kuliah itu dia nggak lulus. Kemudian dia ngulang, dapat dosen yang bersangkutan, dapat dosen itu lagi gitu ya. Kemudian dia WA ke dosen itu, Bapak, Ibu, mohon maaf, mata kuliah Bapak bentrok dengan saya, apakah bisa Pak jadwalnya diganti? Sebenarnya kalau didengar simple itu nggak ada masalah. Tapi kalau pertanyaan adalah, boleh nggak Pak mata kuliahnya jadwalnya diganti? Seakan-akan kita ngasih instruksi gitu loh. Buat dosen itu kan nggak mungkin dia ganti jadwal hanya untuk kita kan gitu ya. Nah jadi bagaimana cara kita mengkomunikasikan itu menjadi penting. Terlebih kalau komunikasinya via WA gitu ya atau via tulisan. Nah kalau via tulisan tuh banyak banget orang misunderstanding, teman jadi berantem, pacaran jadi putus gara-gara WA-nya nggak bener. Kenapa WA-nya nggak bener? Karena di dalam WA itu nggak ada nada suara. Ya, jadi semua orang bacanya datar. Kalau suasana hatinya nggak enak, dibacanya bisa jadi dari nggak enak, sebenarnya dari enak, jadi nggak enak gitu loh. Jadi kesannya galak. Jadi ya, communication is matters hari ini teman-teman. Kemudian yang kedua, collaboration. Saya selalu bilang bahwa kerjasama dan kolaborasi itu kalau dianalogiin adalah 1 tambah 1 bukannya 2, tapi 1 tambah 1 tuh harus 3, harus 4. Jadi harus lebih dari 2. Kolaborasi itu harus lebih dari itu. Jadi kalau hasilnya relatif sama itu bukan kolaborasi ya. Orang Indonesia konon katanya jago dalam melakukan sesuatu individual. Tapi begitu melakukan sesuatu secara tim, orang Eropa lebih baik dibandingkan orang Asia tuh. Itu yang menunjukkan kenapa sepak bola di Eropa lebih maju daripada Asia. Tapi di Asia orang-orang juaranya pingpong, juaranya bulu tangkis gitu ya. Karena dia lebih bisa individu. Ya, kolaborasi menjadi penting teman-teman karena nggak ada satupun orang kita di antara kita semua yang menguasai semua hal gitu. Jadi satu orang pasti bagus di satu titik dan mungkin orang lain bisa melengkapi puzzle itu. Kreativitas jelas banget ya. Tugas dosen hari ini hanya menginspirasi. Saya garis bawah itu. Tugas dosen hari ini hanya menginspirasi. Kenapa? Karena sebetulnya untuk mahasiswa jadi pintar tuh, mahasiswa itu bisa melakukan sendiri. Nggak perlu sebetulnya ikutan Zoom meeting kayak gini. Kalau udah tahu topiknya, bisa googling sendiri, bisa cari sendiri. Informasi itu banyak banget yang ada di internet ya. Kalian hanya perlu cari, kemudian
bisa dapat lebih banyak. Tugas dosen adalah menginspirasi sehingga mahasiswa itu mau tahu. Kalau dia mau tahu, dia akan nyari sendiri, dia akan ngejar sendiri, gitu ya. Terakhir adalah critical thinking, bagaimana mengajukan pertanyaan, bagaimana siapa yang menulis, bagaimana melihat berbagai faktor gitu ya. Membandingkan antara fakta dan opini. Wah, itu penting banget. Kita tuh banyak berantem di media sosial sebenarnya bukan karena fakta, tapi karena opini ya. Ada orang berpendapat gitu ya. Apalagi media-media sekarang kalau diperhatiin judulnya adalah clickbait ya. Jadi bawaannya supaya kita ngeklik gitu. Nah, mau nggak mau tuh. Jadi yang dia bikin judulnya biar kesannya orang mau ngeklik gitu. Itu yang bahaya. Bahaya buat kita kalau kita nggak bisa bedain yang mana yang benar, mana yang hoax. Bahaya buat kita kalau kita nggak bisa bedain mana yang fakta, mana yang pendapat. Beda banget loh antara fakta dan pendapat ya. Ini yang harus kita lakukan karena hari ini kita dapat informasi banyak banget. Oke, ini dia. Saya suka stand up comedy, saya suka Panji Pragiwaksono, bahkan saya beli kelasnya di kelas.com. Dia bilang bahwa belajar nggak mesti di sekolah, selama kita menemukan sesuatu yang baru, itu disebut belajar. Nah, ini yang mau saya terangin ke teman-teman. Teman-teman supaya nggak baperan, supaya nggak dikit-dikit galau, mainnya harus jauh gitu ya. Mainnya harus, bacanya harus banyak gitu. Ketemu orangnya harus sering. Kenapa? Karena boleh jadi kamu menemukan sesuatu yang baru itu nggak mesti di sekolah gitu loh, bisa di luar sana. Terkadang kita menemukan bakatnya bukan lewat sekolah, namun lewat bermain. Nah, ini penting banget nih ya. Banyak orang bermain dan keisengan, dari keisengannya itu justru jadi sesuatu. Ya, banyak orang yang iseng hobi makeup, di video-videoin, jadi terkenal. Banyak orang yang suka foto-foto gitu ya, atau tadi si Vio hobinya joget-joget, bisa jadi terkenal gitu ya, gara-gara kayak gitu. Jadi temuin sesuatu yang kamu jadi seneng gitu ya. Saya selalu suka tuh kata-katanya Ridwan Kamil, pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar. Jadi kalau kamu nanti one day bisa kerja dari sesuatu yang kamu hobi, wow, itu surga banget sih. Karena banyak banget orang yang menderita hari ini kerja, gajinya tinggi tapi dia nggak bahagia gitu. Jadi kalau udah hari Minggu tuh resah karena ntar lagi hari Senin gitu ya. Kalau hari Jumat dia ceria gitu karena tahu bentar lagi libur. Itu udah ciri-ciri lu nggak happy gitu. Jadi kalau lu menjalankan sesuatu atau nyari kerjaan di mana lu happy sama itu nggak berasa banget sih. Jadi berasanya jadi kayak main gitu ya. Kayak main dan seru. Semua orang jenius, kata Jay-Z, cuma jeniusnya di mana itu yang perlu dicari tahu. Einstein pernah bilang bahwa semua orang tuh pinter asal jangan lu suruh ikan untuk manjat gitu ya, karena ikan punya habitatnya sendiri. Kedua, tadi kita udah bicara panjang lebar tentang pendidikan kita. Sekarang saya mau ngebahas tentang habits. Habits ini tentang kebiasaan. Di luar sana banyak banget buku yang bicara tentang habits. Banyak banget. Ya. Nah, tahu nggak teman-teman bahwa otak kita itu menerima sinyal 11.000 banyaknya setiap hari. Dan ternyata dari 11.000 itu hanya 40 yang diproses secara sadar. Sisanya itu diproses secara otomatis. Kebayang nggak? Jadi artinya adalah sebagian di diri kita itu ditentukannya sama habit atau kebiasaan kita. Oke, makanya orang selalu bilang karakter lu membuat itu menentukan siapa diri lu. Karena dari karakter menjadi perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi nasib lu yang membawa lu sekarang. Oke, jadi harus hati-hati dengan habit kita. Itu akan mempengaruhi itu semua. Cari bukunya Malcolm Gladwell. Wah, ini cari ya nanti ya bukunya Malcolm Gladwell. Ini orang penulis banyak buku bestseller. Mulai dari Tipping Point, banyak banget sih bukunya. Dia punya teori yang namanya 10.000 jam. Jadi katanya kalau Camelia dan teman-temannya semua mau lancar melakukan sesuatu, mau jago ngomong, lakukanlah sebanyak 10.000 jam. Jadi kalau lu mau jago main sepeda, lu harus main sepeda 10.000 jam gitu. 10.000 jam tuh berapa tahun ya? Tinggal dibagi aja sih. Satu hari kalau kita kerja 8 jam gitu ya. Kemudian dibagi aja. Butuh berapa hari tuh kira-kira? Butuh berapa tahun ya? Bisa dibagi tuh, bisa ketahuan. Kita perlunya berapa lama untuk bisa sukses dengan 10.000 jam itu. Nah, tapi kalian harus ingat, untuk bisa 10.000 jam bukan berarti kalian hanya mengulang-ulang sesuatu tanpa ada inovasi dan perubahan. Contohnya gini, kalau saya ngajar,
kemudian bahan kuliah saya sama. Saya ajarin terus-menerus gitu ya, ulang-ulang selama 7 tahun gitu, biar nyampe 10.000 jam. Kira-kira saya bakal jadi ahli nggak? Belum tentu. Kalau yang saya lakukan adalah ngulang-ngulang sesuatu yang memang terus-terusan begitu, nggak ada kemajuan, nggak ada improve, itu nggak masuk dalam 10.000 jam. Jadi 10.000 jam yang dimaksud adalah bukan cuma ngulang, tapi kita di setiap kesempatan kalau bisa nyoba lagi sesuatu yang baru, nyoba lagi sesuatu yang baru. Ya, itu yang disebut dengan rumus bagaimana menciptain sebuah habit atau kebiasaan. Kata kuncinya adalah ingat teman-teman, untuk menciptakan habit itu bukan hanya kita berbicara tentang kayak orang naik lift, nggak pernah. Sukses dan kebiasaan itu dibangun kayak orang naik tangga, ya. Jadi pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nggak ada tuh yang instan, ya. Karena mie instan aja ternyata harus direbus dulu, gitu ya. Jadi nggak ada yang instan. Nah, ini dia. Ini menarik juga nih. Ada bukunya Felix Xiao, ya. Ada bukunya Felix Xiao. Itu judulnya Habits. Ada satu quote yang saya suka banget. Dia bilang gini, jadi sebuah kebiasaan atau habit adalah hasil keturunan, di mana bapaknya adalah latihan atau practice dan ibunya adalah pengulangan atau repetition. Ya, jadi ingat, kalau mau membuat sebuah kebiasaan atau habit, bapaknya adalah latihan, ibunya ngulang. Nah, ini yang tadi saya jelasin di awal. Latihan tuh berarti kamu nyobain sesuatu yang baru, coba lagi. Kalau ibaratnya orang belajar karate, hari ini mukul tangan kanan, besok mukul tangan kiri, besoknya lagi latihan nendang, gitu ya. Itu latihannya. Dan ibunya ngulang. Jadi kalau kamu lakukan latihan dan pengulangan, itu akan oke. Jadi kalau di kelas ini ada yang ngerasa bahwa, aduh Pak, saya punya problem nih dengan masalah komunikasi, saya rada terbata-bata kalau ngomong sama orang. Saya malu Pak kalau nanya. Saya tuh kalau udah ngomong suka lupa Pak mau ngomongin apa gitu ya. Saya sering deg-degan Pak gitu. Ya nggak ada jalan lain. Saya nggak menjamin dalam 1 semester ini belajar komunikasi bisnis kalian semua akan selesai masalah ini. Tapi yang saya jamin adalah kalian akan punya improvement. Kalau kalian perhatiin kuliahnya dan kalian lakukan tugasnya. Oke? Itu dia. Nah ini dia. Ini quote yang, wah gue suka banget sih quote ini. Quote ini bilang bahwa kerja keras akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak cukup bekerja keras. Oke? Saya ulang ya. Kerja keras tidak akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak cukup bekerja keras. Jadi ini bahaya banget buat lo yang ngerasa punya bakat gitu ya. Wah, gue sih udah jago ngomong, gue mah santai aja gitu ya. Gue jamin lo akan kalah karena lo akan kalah sama orang yang bekerja keras. Saya hobi banget nonton bola dan saya tahu Lionel Messi dari Barcelona tuh orang yang lahir dengan bakat istimewa. Bahkan konon katanya Maradona aja dan Pele bilang bahwa Lionel Messi itu bakatnya hanya muncul 30 tahun sekali. Tapi bakat Lionel Messi bisa diimbangi oleh orang yang sebetulnya nggak punya bakat seperti Lionel Messi, tapi punya etos kerja yang luar biasa, namanya Cristiano Ronaldo. Jadi Ronaldo tuh nggak seberbakat Messi ya, teman-teman. Messi walaupun kecil tapi bakatnya luar biasa. Nah, tapi Cristiano Ronaldo adalah sosok pemain bola yang datang latihan paling awal, pulangnya paling akhir. Jadi bukan jelangkung ya. Kalau jelangkung kan datang tadi jemput, pulang tadi antar. Kalau Cristiano Ronaldo datangnya awal, pulangnya akhir. Gila nggak? Itu bukti kerja kerasnya. Dan testimoni ini disampaikan oleh semua pelatihnya yang udah pernah ngelatih dia di beberapa klub yang berbeda. Dahsyat kan? Bayangin nggak sih, lu punya bakat, kemudian lu kerja keras. Jadi buat yang ngerasa udah punya bakat, jangan jumawa, jangan gede hati sebelum lu dites bakat tuh udah bener apa enggak. Terus bagaimana juga dengan kebiasaan lu. Lanjut. Nah, ini bagian ketiga. Ya, ini bagian ketiga yaitu tentang the art of communication atau seni dalam berkomunikasi. Nah, dalam seni berkomunikasi ini saya nganggap ini tuh penting banget. Kenapa? Karena dulu kita di sekolah, ya, disadari atau enggak, dulu kita itu belajar bahasa Indonesia di sekolah lebih banyak belajar baca, belajar nulis, ya, baca, nulis, satu lagi sebetulnya pelajaran matematik, berhitung. Jadi baca, tulis, hitung. Yang jarang adalah kita diajarin di sekolah untuk bagaimana kemampuan berbicara dan mendengarkan. Nih, saya ulangin ya. Belajarnya selalu baca menulis.
jarang diajarin untuk ngomong sama ngedengerin. Padahal ngomong dan ngedengerin, inilah yang paling vital untuk kamu dalam dunia profesional. Mau bukti? Gini, waktu liburan semesteran, kamu selalu ngarang indah. Ya, entah pergi ke rumah nenek, entah segala macam. Ya, saat mengarang indah itu, kamu sadar nggak sih bahwa kamu suruh nulis tentang pengalaman kamu liburan. Tapi tulisan itu dikumpulin dan jarang dibaca. Beda sama pelajaran yang banyak di luar negeri. Kalau di luar negeri dia akan ngasih tugas. Oke, silakan kamu pulang dari sekolah berbuat sesuatu yang baik ya. Yang kira-kira punya impact untuk komunitas atau impactful untuk banyak orang gitu. Kemudian dikasih tugas 1 minggu, dia balik ke kelasnya, beberapa orang diajak maju sama gurunya untuk ngomong, nyeritain dia udah berbuat baik apa. Yang dicoba dilatih adalah dia coba untuk berani speak up, maju ke depan untuk mengungkapin pendapatnya. Itu yang jarang dari kita. Kita tuh pada banyak kan sering takut aja untuk ngomong gitu. Dan juga kita nggak terbiasa untuk mendengarkan. Di akuntansi, ya kebetulan hari ini yang paling banyak perempuan ya. Perempuan itu memang kebanyakan sih lebih suka ngomong dibandingin laki-laki. Jadi ini survei membuktikan bahwa perempuan tuh harus ngeluarin sekian ribu kata per harinya. Dan makin tua seorang perempuan, dia makin banyak omongan yang harus dikeluarin. Makanya kita kalau ngobrol sama ibu kita nih di rumah selama lagi work from home, selama lagi belajar di rumah, ngerasa nggak nyokap lo jadi lebih banyak ngomong nih kayaknya daripada biasanya. Itu karena perempuan harus lebih banyak ngomong. Ya, itu dia. Saya selalu percaya dengan jokes itu makanya. Jokesnya adalah kalau ada cowok yang jomblo, gimana cara dapetin cewek? Berarti dia harus banyak mendengarkan. Kenapa? Karena yang ganteng pada akhirnya akan kalah sama yang mau dengerin. Gitu. Jadi lo harus punya kuping yang baik. Ya, itu informasi pentingnya. Kalau kalian hari ini merasa bahwa, aduh Pak, gue struggling dalam berbicara depan umum, gue takut nih ngomong sama orang lain. Kalau ngobrol sama temen sih kayaknya lancar aja, tapi begitu suruh ngomong di depan orang yang kita nggak kenal, atau baru ketemu, atau disuruh ngasih sambutan, gue masalah. Nggak usah khawatir karena kalian adalah sama dengan kebanyakan orang. Survei bilang bahwa 85% orang juga punya kesulitan dalam berbicara di depan umum. Ya, they are struggling. Ini bagus nih teman-teman. Ini bagus banget. Jadi ada CEO atau pemilik dari perusahaan-perusahaan besar. Kalau kalian baca di tabel itu, nama perusahaannya ada General Electric, GE, ada Microsoft, Intel, IBM, ya, Dell, Bitzer, banyak banget sampai Starbucks. Itu diwawancara, disuruh ngisi kuesioner. Dia nanya bahwa kira-kira kalau lu punya pegawai, skill apa sih yang diperluin? Nah, skill yang diperluin itu yang sebelah kanan. Dia harus punya sesuatu atau dia melakukan sesuatu dengan passion, dia harus intelijen, dan lihat yang ketiga, dia punya great communication skill. Ya, para CEO nggak cuma di Indonesia, di luar negeri tuh pengen banget punya anak buah yang jago ngomong, yang bisa ngomong, yang bisa nge-represent perusahaannya, bisa menjelaskan sesuatu dengan jelas. Jadi nggak ada ruginya untuk bisa ngomong. Makanya kalau ada orang ngomong, lu mah ngomong doang, jagonya ngomong doang. Nah, yang mahal itu doangnya. Dia ngomong yang lu mah cuma bisa ngomong doang itu yang nggak semua orang bisa. Jadi doang itu yang mahal. Ya, jadi jangan berkecil hati kalau kalian ngerasa gue nggak terlalu jago ngitung, tapi gue lebih jagonya ngomong. No problem, karena ada tempat orang masing-masing. Ini tadi yang tadi Muhammad Irfan kayak nyebutin tuh, interpersonal communication. Nah, jadi bedanya interpersonal tuh dia ngobrolnya dengan temennya, jadi man to man gitu. Tapi kalau public speaking, kita ngadepin banyak orang. Bedanya lagi, kalau interpersonal, lawan bicara kita kenal. Misalnya Irfan ngobrol sama Camelia gitu ya. Itu interpersonal communication. Tapi kalau public speaking adalah misalnya siapa tadi? Dea atau si Vio ngobrol di RT-nya gitu, ngasih pengarahan atau ngasih sambutan 17 Agustus, padahal dia nggak terlalu kenal sama orang-orang di RT-nya. Itu namanya public speaking. Dan itu deg-degannya beda. Ya, jadi boleh jadi lu punya teman kalau lagi ngobrol berdua, wah curhatnya panjang. Tapi begitu disuruh ngasih kata sambutan, dia bingung mau ngomong apa. Karena public speaking is not interpersonal communication. Itu dua hal yang berbeda banget. Penting banget punya kemampuan public speaking. Kenapa? Karena sering banget kita diminta untuk memberikan sambutan yang mendadak. Ya, nggak percaya. Jadi di kampus,
kalau saya misalnya punya relasi baru, kemudian saya coba untuk supaya dia kerjasama sama kampus, sama Unpad. Ya, kebetulan saya juga megang kepala pusat pengembangan karir di Unpad. Kita selalu nanti diminta sama Pak Dekan, oh ya Pak, gimana Pak Hari tentang perusahaan ini? Kita diminta kasih sambutan. Atau kita melakukan Zoom meeting dengan orang lain, tapi kita yang mau propose nih melakukan Zoom meeting. Kita pasti diminta untuk melakukan sambutan. Ya, jadi kalau lu nggak bisa ngasih sambutan, lu nggak bisa ngasih tahu agenda ngobrol ini apa, itu akan menjadi masalah. Bertemu relasi baru, jelas lu harus ngomong tentang siapa diri kita, bagaimana company kita, dan lain sebagainya ya, supaya mereka impress dengan kita. Dan terakhir, kemampuan berbicara itu penting banget dalam hal bagaimana cara kita bertanya di depan umum. Ya, sering kan ada seminar, siapa yang mau nanya? Ada yang nggak berani nanya. Mungkin sebagian dari kalian ada yang ngerasain gitu. Atau ada yang mau nanya, atau saya ngajuin pertanyaan ya, ada yang mau jawab, sebenarnya kalian bisa jawab, tapi malu gitu ya. Atau mau nanya, tapi takut ngomongnya Pak Baliet gitu, muter-muter. Ada ya orang nanya, wah mau ngejelasinnya apa, muter dulu gitu. Sebenarnya maunya ke Cianjur gitu, tapi ke Garut dulu, ke Sumedang dulu gitu, muter-muter jadinya. Itu bagian dari communication skill yang pelan-pelan selama materi ini akan kita coba latih bersama ya teman-teman ya. Oke, this is the last slide. Ini slide terakhir sebagai penutup quote aja. Karena saya percaya sebenarnya dengerin presentasi itu paling efektif 15-20 menit. Ini saya udah ngomong 45 menit ya. Jangan pernah melakukan vonis di awal, karena takdir itu bukan masalah bagaimana hidup dimulai, tapi bagaimana menjalankannya. Kalau semester lalu IPK-nya nggak terlalu bagus, tingkatin dong. Karena kan bukan bagaimana semester itu dimulai, tapi bagaimana nanti lulus. Jadi kalian punya waktu. Kalau kalian ngerasa hari ini kalian belum punya communication skill yang baik, yuk kita sama-sama belajar. Saya juga di sini masih belajar. Jadi salah kalau dibilang dosen itu nerangin ke mahasiswa. Justru tugasnya dosen sharing ke mahasiswa. Setiap saya pertemuan dengan mahasiswa, saya selalu belajar hal baru. Saya ketemu teman yang baru. Saya ngelatih juga gitu ya. Pak, kenapa bisa ngomong rada lancar dibandingkan saya gitu? Misalnya kalau ada yang nanya, ya tadi kan udah jelas di CV-nya saya ngajar dari 2016. 4 tahun loh. Ya, jadi semua nggak ada yang instan karena semua dilatih gitu ya. Jadi saya berharap dan pengen teman-teman semua yang mengikuti mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis slowly but surely making progress. Bukan masalah kita jadi sempurna, tapi yang penting adalah bagaimana terus bikin progress untuk maju. Itu aja teman-teman. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.